Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhtafnasi Abdillah. Saya dari Madrasah Aliyah Negeri Blora di Kota Blora, Jawa Tengah. Saya merupakan peserta BIMTEK Kepala Lab UPI Angkatan 43. Untuk BIMTEK Kepala Lab UPI sendiri itu dia ada dua dua tipe, yaitu yang pertama itu daring, dan juga yang terakhir adalah offline atau tatap muka. Nah, saya adalah di BIMTEK 43 untuk yang tatap muka. Menurut saya BIMTEK UPI 43 angkatan 43 yang tatap muka itu sangat sangat memberikan bantuan kepada saya dalam memahami tentang mungkin cara kerja kepala lab, tugas dan kewajibannya, terus syaratnya untuk membuat administrasi lab, dan juga mungkin kayak khususnya untuk misalnya kimia itu juga penataan bahannya itu bagaimana, pemisahannya itu seperti apa, tips untuk penyimpanan, terus mungkin untuk lab fisika dan biologi kayak mungkin cara perawatan mikroskop, terus cara kalibrasi timbangan, dan juga yang lain-lainnya. Termasuk juga kami kemarin juga karena tatap muka diberikan kesempatan juga untuk berkunjung ke UDA, terus ke beberapa lab yang ada di UPI seperti lab botani, ada lab fabrikasi, lab AI, lab STEM. Nah, dimana menurut saya yang lab STEM itu juga memberikan masukan juga pada saya tentang bagaimana sih pembelajaran STEM itu, karena mungkin untuk di daerah itu mungkin masih asing. Nah, makanya itu juga masukan juga ilmu ilmu baru untuk saya. Makanya menurut kami BIMTEK UPI itu yang tatap muka itu sangat sangat bermanfaat dan juga layak untuk diikuti dan dipilih, karena kan ketika kita tatap muka pun kita bisa berinteraksi langsung dengan narasumber yang memang berkompeten. Jadi ketika ada masalah atau mungkin ada kasus di sekolah kita, itu kita bisa konsultasikan langsung, atau juga kita bisa sharing dengan sesama peserta, karena kan peserta kemarin terbuka juga dari berbagai daerah. Nah, itu juga kita bisa sharing kondisi lab kita, terus mungkin bagaimana kondisi sekolahnya. Jadi itu lebih banyak ilmu lah kalau kita tatap muka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhtafnasi Abdillah, asalnya dari Madrasah Aliyah Negeri Blora di Jawa Tengah. Saya ikut BIMTEK Kepala Lab dari UPI Angkatan 43. Di sini saya akan membuat tugas dari materi biologi pengawetan. Di sini saya membuat pengawetan menggunakan resin. Nah, berikut ini adalah beberapa alat dan bahan yang sudah saya siapkan. Yang pertama ini ada cetakan resinnya, ada beberapa cetakan yang mungkin mau saya coba. Di sini ada katalisnya, ada resin, dan juga tumbuhan yang mau diawetkan. Salah satunya di sini saya memakai Edelweiss yang kebetulan dulu waktu ke Bromo sempat beli untuk souvenir atau oleh-oleh. Di sini ada pipet, terus ada pengaduk dari pengaduk ini dari stick es krim. Nah, ini adalah bunga Edelweissnya tadi. Terus ini ada tempat untuk mencampurkan antara resin dan juga katalis. Nah, pertama-tama mari kita campurkan resin dan juga katalisnya dahulu. Untuk percobaan ini sebaiknya kita menggunakan sarung tangan dan juga masker ya, karena bau resinnya ini cukup menyengat kayaknya. Ini nanti kita akan buat dua parutan. Yang pertama untuk dasar,
Setelah itu nanti kita buat lagi untuk penutupnya. Coba tambahkan 2 tetes terlebih dahulu, nanti kita lihat apakah kurang ataukah sudah cukup. Kita aduk sampai keduanya bercampur antara resin dan katalisnya. Aduk terus. Oke aja coba. Oh, cukup sepertinya. Kita coba tuang. Yang pertama cetakan yang seperti apel ini. Kita ratakan. Kita tunggu dia mengeras. Kita tuang lagi ke cawan. Satu lagi ke cawan yang seperti daun ini. Oh iya, untuk membuat awetan menggunakan resin ada baiknya atau sebaiknya tanaman yang akan kita gunakan itu sudah sudah kering atau mungkin sudah tidak ada kadar airnya, tapi juga warnanya kalau bisa juga masih segar. Nah, seperti ini tumbuhan paku-pakuan tadi sudah saya keringkan sebelumnya, jadi sini dia kadar airnya sudah berkurang, tapi mungkin seharusnya bisa lebih kering lagi, tapi menurut saya ini ya sudah cukup untuk dicoba gitu. Nah, kecuali kalau yang Edelweiss ini karena dia sudah lama, jadi dia sudah benar-benar kering dari sananya, jadi bisa langsung digunakan. Ini setelah ditunggu beberapa saat, kita bisa cek, atau tadi mungkin kurang lebih 5 menit ya, kita bisa cek seperti ini. Ini resinnya udah mulai mengeras. Kita bisa letakkan spesimen kita atau apa yang mau kita awetkan di wadah ini, dicetakan. Di sini pertama saya mau mengawetkan tanaman paku-pakuan, letakkan di cetakan apel. Aduh, ya sudah. Nah, seperti ini. Terus Edelweiss-nya mungkin akan lebih memudahkan kalau kita pakai pinset ya, itu akan sangat memudahkan kita dalam menatanya biar bisa lebih sesuai keinginan, biar rapi dan indah juga. Tapi seperti ini
Kemudian yang tanaman paku-pakuan lagi letakkan sederhana saja. Nah, sini saya mau potong lagi. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ketika kita sudah menata, kemudian kita bisa larutkan lagi resinnya menggunakan katalis, resin plus katalis lagi. Nah, ini kan karena mau kita tutup banyak, jadi kita encerkan sekalian banyak juga. Nah, sini saya menggunakan 4 tetes saja. Aduk sampai dia merata, sampai tercampur. Mungkin seperti pas pertama tadi dia sudah mulai bertimbul busa atau buih dia. Itu berarti mungkin sudah menandakan aduk lagi terus. Ya, sepertinya udah cukup. Kita tuangkan perlahan-lahan sampai menutupi semua lapisannya. Dan ratakan lagi. Sudah selesai. Baik, ini adalah hasilnya setelah ditunggu kurang lebih setengah jam tadi kira-kira. Saya menunggu untuk benar-benar kering. Nah, ini sebaiknya memang digunakan bahan yang elastis kayak gitu. Jadi ini dia agak elastis, jadi cukup kita tekan seperti ini atau lebarkan, nanti dia akan bisa terlepas itu. Nah, habis seperti ini. Nah, di sini lihat perbedaannya ya. Yang tadi semuanya daunnya hijau segar ketika diawet
kan atau terkena resin dia berubah jadi kayak pucat atau mungkin bisa dibilang kecoklatan. Nah, ini yang Edelweiss tadi. Ini berarti seharusnya penataan yang Edelweiss ini seharusnya tadi hadapnya ke atas saja, ke sini harusnya. Nah, ini bisa seperti ini aja untuk yang Edelweiss. Kalau biasanya seperti ini. Ini kalau memang kita pengen biar lebih kinclong atau lebih mengkilap, itu kita bisa amplas lagi menggunakan amplas yang dari kasar ke halus itu. Setelah itu biar lebih mengkilap lagi, kita juga bisa gunakan apa namanya, amplas cair. Itu ada amplas cair, nanti dia itu bisa lebih membuat untuk mengkilap. Nah, ini kalau dia apa, cetakannya silikon, itu dia akan lebih mudah. Hasilnya kurang lebih seperti ini juga. Nah, sekian, ini adalah praktikum pengawetan menggunakan resin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.